Halo semuanya, saat ini saya sedang motoran di Jalan Raya Purwokerto, tepatnya di Kecamatan Rawalo atau biasa disebut jalur Gumilir Purwokerto yang menghubungkan Kecamatan Rawalo ke Purwokerto dari jalur selatan. Ya, nantinya kita akan melewati Patik Raja. Nah, mumpung di tepian Sungai Serayu, sekalian saya akan menyampaikan tentang Bendung Gerak Serayu Kebasen, salah satu artikel yang ditulis oleh Bambang Arumbinang yang saya ambil dengan beberapa penyesuaian dari website arumbinang.com. Dan ini kita sebelah kanan adalah Bendung Gerak Serayu dan sebelah kiri itu adalah ada wisata alam, Newa Fun and Education, yang merupakan sebuah bukit dengan view atau pemandangan langsung ke bendungan, dan daerah Cilacap juga terlihat. Dan sebelah kanan tadi yang sudah terlewat adalah Bendung Gerak Serayu ya, Banyumas, yang merupakan bendung sungai buatan berjarak 4,2 km dari delta Sungai Logawa dan Sungai Serayu. Nah, sebuah delta yang menarik. Jika dari alun-alun Purwokerto, maka jaraknya sekitar 14,2 km ke arah selatan. Dan jalur di sini jalanannya bagus, halus, asik juga ya, tikang-tikung, dan saat malam di sini jalurnya lebih sepi dibanding jalur utara yang lewat Aji Barang atau Cilongok. Hanya di sini cukup rawan macet ya, karena ada rel perlintasan kereta api ya, yang menyebabkan kendaraan padat di sekitar situ. Nah, itu di depan ada terlihat ya jembatan perlintasan rel kereta api. Nah, letak Bendung Gerak Serayu bergantung dari sisi mana pengunjung melihatnya. Jika dari arah barat, maka masuk wilayah Desa Tambak Negara, Kecamatan Rawalo. Namun jika dilihat dari sisi timur, maka ada di wilayah Desa Gambarsari, Kecamatan Kebasen. Nah, keduanya masih di wilayah Kabupaten Banyumas. Nah, Bendungan Gerak Serayu ini dibangun oleh pemerintah Orde Baru pada 1993 dan secara resmi difungsikan pemakaiannya oleh Presiden Soeharto pada 20 November 1996. Jauh sebelum bendung dibuat, Belanda telah membangun pompa air Banjarsari yang letaknya persis di samping bendung untuk memompa air Sungai Serayu ke saluran irigasi yang mengairi sawah-sawah di daerah Banyumas, Cilacap, dan sebagian Kebumen. Listrik untuk menggerakkan pompa air dahulu dipasok dari PLTA Ketenger. Nah, dengan berfungsinya Bendung Gerak Serayu, maka pompa air Banjarsari pun berhenti bekerja karena airnya sudah dipasok dari bendung ini mengalir ke saluran irigasi. Dan di saat pandemi COVID-19 kemarin ya, Bendung Gerak ini agak sepi dari kunjungan wisatawan. Nah, meskipun sempat sepi ya, ada tren bersepeda atau goes ya, maka dari itu menyebabkan ramai ya pesepeda atau goeser dari beberapa daerah di sekitar untuk mampir dan beristirahat atau sekedar berfoto. Nah, ini di depan adalah rel perlintasan kereta api secara langsung yang sering menyebabkan kepadatan dan kemacetan ya di saat-saat jam sibuk. Nah, tadi sekitar 750 meter setelah bendungan, di sebelah kanan yang tadi saya bilang ada jembatan kereta api yang melintang di atas Sungai Serayu. Di bawah jembatan kereta api juga terdapat dermaga apung Tambak Negara, sebuah wisatawan air dengan perahu-perahunya yang bisa kita naiki dan disewakan ya. Selain dermaga apung, ada juga rumah makan di sekitar Jalan Bendungan Serayu. Salah satunya rumah makan PMPS dengan menu andalan yakni sop ikan baceman. Namun sekarang sudah dicampur dengan ikan patin. Tersedia juga jenis ikan-ikan kali atau ikan sungai yang lain.
Kemudian area parkir kendaraan di tepian lokasi bendungan cukup luas dengan beberapa buah warung tersedia di sana. Bagian atas bendungan bisa dilewati oleh pejalan kaki dan kendaraan bermotor roda 2. Pada lantainya tampak batang besi memanjang seperti rel kereta api, namun hanya sebelah. Jika musim penghujan mencapai puncaknya, apalagi ketika ada kiriman air dari Waduk Merican di Banjar, pintu-pintu itu akan dibuka penuh dan bisa mengakibatkan banjir yang merendam lebih dari 1000-an rumah penduduk serta ribuan hektar sawah. Ya, fungsi bendung memang terbatas, tidak sebagaimana waduk yang bisa menampung air dalam volume yang jauh lebih banyak. Kemudian di sekitar bantaran Sungai Serayu terlihat batu-batu berserakan dan beberapa jatuh ke sungai, entah karena pengerjaannya yang tidak benar atau perawatan yang buruk. Beberapa sepeda motor diparkir di bibir sungai, sementara pemilik dan kekasihnya duduk di atas serakan batu. Bendung Gerak Serayu memang masih minim fasilitas, sehingga jalan belum bisa menikmatinya secara lebih bermartabat. Letak Bendung Gerak Serayu Banyumas yang strategis di jalur lalu lintas yang sibuk mestinya bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Banyumas untuk lebih serius mengembangkan tempat ini menjadi tempat wisata unggulan, yang menatanya dan menyediakan fasilitas penunjang yang bisa mengesankan pengunjung Bendung Gerak Serayu. Nah, bisa dilihat teman-teman, aspal atau jalan di sini cukup rata dan halus ya, sehingga nyaman. Namun untuk lebarnya dirasa masih kurang ya, jadi harus tetap waspada dan hati-hati ketika akan menyalip kendaraan lain. Ini kita sudah bersampai di Atik Raja ya. Kanan ya? Kalau lurus kita nanti akan ke Notok. Jadi kita ambil kanan dan menuju ke daerah Purwokerto. Saya kira itu saja teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya di daerah Rawalo, di daerah Bendung Gerak Serayu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.